Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Kongres ungkap Amerika Serikat kehilangan 39 pesawat tempurnya di Perang Iran. Pentagon bungkam. Masalah ini merujuk kepada laporan media pertahanan, 39 pesawat Amerika hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan serius. Guys, 39 jet tempur AS rontok teman-teman dalam satu perang besar melawan Iran. Wah, ini menjadi sebuah kekalahan besar yang diderita oleh Amerika Serikat sejak era Perang Dunia Kedua. Ya teman-teman, belum pernah ada negara yang mampu merontokkan hampir 39 teman-teman jet tempur canggih Amerika Serikat yang dibekali dengan teknologi paling mutakhir. Ini teman-teman tentu menjadi sebuah pencapaian yang sangat-sangat besar dan meruntuhkan legitimasi Amerika sebagai negara superpower, negara adidaya yang tak bisa ditandingi. Ya teman-teman, Iran melawan dengan teknologi-teknologi peninggalan Uni Soviet di era pasca Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin. Dan ternyata teman-teman teknologi Uni Soviet ini terbukti canggih, dilengkapi teman-teman dengan drone dan juga rudal-rudal buatan dalam negeri. Itu membuat Iran menggemparkan dunia, padahal Iran sendiri teman-teman adalah sebuah negara yang telah diembargo ekonominya oleh AS bahkan hingga 40 tahun. Tapi embargo ekonomi tidak membuat Iran terbelakang, Iran sulit, tapi membuktikan Iran masih bisa berdiri mandiri menghadapi Amerika. Ini sangat mengejutkan teman-teman, karena Amerika Serikat resmi melaporkan kehilangan sedikitnya 39 jet tempur yang hancur dan rusak akibat sistem pertahanan udara Iran. Dari puluhan armada yang rontok tersebut terdapat jet siluman generasi terbaru yaitu F-35, jet tempur F-15 hingga pesawat pengalir darat Thunderbolt yang legendaris. Insiden ini menjadi kerugian terbesar bagi keunggulan udara yang selama ini dibangga-banggakan Trump. Oke teman-teman, kita bakal simak dulu bagaimana perang terbesar udara Amerika ini berubah menjadi neraka bagi para prajurit Angkatan Udara AS. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Iran. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Eddie Cass. Kongres ungkap Amerika Serikat kehilangan 39 pesawat tempurnya di Perang Iran. Pentagon bungkam. Masalah ini merujuk kepada laporan media pertahanan, 39 pesawat Amerika hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan serius. Selain itu, juga ada jet F-35 Alighting kedua yang dihancurkan di ruang udara Iran dan Boeing E-3 Sentry yang juga dinyatakan hancur. Tetapi, enggan dibahas Pentagon saat ini. Apa pendapat kalian tentang hal ini guys? Follow dan Total 39 pesawat tempur Amerika Serikat hancur selama perang melawan Iran. Amunisi perang militer Washington juga diklaim mengalami penipisan ekstrim. Mengutip Military Watch, pada 16 Mei kabar ini dikonfirmasi oleh anggota Kongres Amerika Serikat Ed Case dalam sidang Komite Senat khusus pada 14 Mei 2026. Selama pertempuran, Amerika Serikat diklaim telah kehilangan 39 pesawat dengan kondisi hancur lebur. Sementara 10 pesawat lainnya diklaim mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Perkiraan sebelumnya untuk besarnya kerugian Amerika Serikat sangat bervariasi, tetapi secara konsisten tinggi. Hal itu menambah daftar panjang kontroversi seputar upaya perang
Adapun kontroversi lainnya termasuk penipisan ekstrim amunisi Amerika Serikat selama perangi Iran, di mana diperkirakan akan membutuhkan beberapa tahun untuk pulih sepenuhnya, sekaligus mengklaim kegagalan untuk secara signifikan mengurangi atau mengikis persenjataan rudal Iran yang substansial atau infrastruktur terkaitnya. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Irak. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass. Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer ini dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Ia juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRICS di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهشو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata, Iran diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Iran dilaporkan telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Isu terkait kehancuran militer Iran yang selama ini digambarkan oleh pemerintah Amerika Serikat ternyata bertolak belakang dengan temuan dari Badan Intelijen AS. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, Iran secara diam-diam telah melakukan konsolidasi terhadap mesin perangnya. Dilansir dari Middle East Eye, Iran dilaporkan telah memulihkan kembali akses ke sebagian besar situs rudal dan fasilitas bawah tanah.
Dengan menggunakan citra satelit dan alat pengawasan lainnya, Badan Intelijen AS mengungkapkan bahwa Iran telah memulihkan 30 dari 33 situs rudal atau 90% fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal bawah tanahnya di sepanjang Selat Hormuz. Iran dilaporkan dapat menggunakan peluncur bergerak di beberapa lokasi untuk memindahkan rudal ke lokasi lain dan meluncurkan rudal langsung dari landasan peluncuran di fasilitas tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki 70% persediaan rudal dari sebelum perang. Diketahui ketegangan di Timur Tengah masih memanas setelah hampir 11 pekan berlangsung. Hingga kini baik Iran maupun Amerika Serikat masih mengupayakan kesepakatan damai, mulai dari melalui bantuan mediator dari Pakistan hingga safari politik ke berbagai negara. Halo Sobat Baku Hantam, setelah lebih dari 5 minggu operasi tempur Amerika yang berkelanjutan melawan Iran, kini kita memiliki gambaran paling jelas tentang kerugian yang diderita oleh Angkatan Udara Amerika selama operasi Epic Fury. Setelah melakukan lebih dari 13.000 sorti penerbangan, Amerika kehilangan 39 pesawat selama operasi 39 hari tersebut. Buset, udah mau 40 Pak. Ini kalau ditaruhlah 3 bulan perang ya bisa 100 biji Pak yang hancur ya kan. Nah, dari 39 pesawat yang rusak dan juga hancur ini, dengan 10 pesawat lainnya berada dalam kondisi yang rusak parah dalam berbagai tingkat. Jumlah sebenarnya ya kemungkinan lebih tinggi karena banyak informasi yang dirahasiakan dari Pentagon. Armada drone Amerika lah yang mengalami kerugian terbesar, menyumbang lebih dari 60% dari total kerugian tempur. Hingga 24 drone MQ-9 Reaper Amerika hancur total. 5 pesawat tempur ditembak jatuh saat di udara. 4 F-15 Strike Eagle dan 1 A-10 Warhawk juga jatuh. Sebuah F-35A terkena tembakan di wilayah udara Iran, menandai kerusakan tempur pertama yang diketahui pada jet tempur generasi kelima ini. Tetapi sang pilot kabarnya berhasil melakukan pendaratan darurat dengan selamat. 20% dari kerugian disebabkan oleh tembakan dari pihak sendiri, termasuk 3 F-15E yang ditembak jatuh di atas Kuwait, ataupun penghancuran aset secara sengaja untuk mencegah penangkapan selama misi pencarian dan penyelamatan tempur di wilayah Iran. Namun beberapa kerugian akan terasa lebih berat jika dibandingkan dengan yang lain, seperti pada E-3 Sentry yang sangat berharga, yang hancur total, badannya udah terbelah dua. Berdasarkan informasi per awal April 2026, hanya ada sekitar 15 unit pesawat Boeing E-3 Sentry ini yang masih aktif. Ya kalau satu hancur berarti tinggal 14 dong. Kalau satu rusak yang siap tempur ya tinggal 13 Pak. Ini tentu sesuatu yang sangat tidak direncanakan oleh Amerika. Ya siapa sangka Pak, Iran bisa membutakan radar dan sistem pertahanan udaranya Waksam yang berlapis-lapis itu bisa dibuat kopong seperti dengkul kalian yang dikeluarkan seminggu 2 kali. Ya salam. Ya jika mau dibandingkan dengan perang Irak pada tahun 2003 hingga 2011 menghancurkan sekitar 129 helikopter dan 24 pesawat fixed wing. Namun kehilangan pesawat dan heli Amerika itu kebanyakan adalah karena kecelakaan, bukan ditembak oleh ancaman pertahanan udara Irak yang relatif lemah. Sementara di perang Afghanistan ini 20 tahun dilaporkan Amerika kehilangan helikopter hingga 375 unit dan sebagian kecil akibat tembakan musuh. Jadi kalau di palagan Iran ini ya musuhnya selain drone, rudal. Ya guys, sudah kita saksikan informasinya, di mana ini benar-benar ada kekacauan, kekalahan besar Amerika Serikat, di mana hampir 40 teman-teman ya, 39 jet tempur canggihnya rontok dibabat oleh Iran. Donald Trump harusnya sadar bahwa mereka bukan lagi menghadapi negara lemah, bukan lagi menghadapi negara Irak yang waktu itu dikeroyok rame-rame oleh negara-negara barat. Tapi sekarang mereka benar-benar head to head
Dan rasa-rasanya teman-teman ini membangkitkan ingatan lama ketika mereka dipecundangi oleh Vietnam dulu. Mereka nggak mampu mengalahkan Vietnam dengan strategi yang simple, gali terowongan, serang dan lari, hit and run. Dan sekarang teman-teman itu terjadi lagi di mana kapal perang canggih mereka rontok oleh drone-drone murah buatan Iran. Dan kapal-kapal jet tempur canggih mereka rontok dengan dilawan dengan teknologi era Soviet. Wah, benar-benar teman-teman, ini adalah sebuah berita yang sangat luar biasa. Gimana menurut kalian teman-teman, mampu nggak nih Iran merontokkan lebih banyak jet tempur canggih AS? Coba share pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.